Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan pengelolaan citra digital. Kali ini kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu konsep dasar citra digital. Yang akan pertama kita bahas adalah tentang sistem visual manusia. Pembentukan citra oleh sensor mata. Di sini terlihat bagaimana proses pembentukan bayangan oleh mata. Pertama-tama, cahaya jatuh mengenai kornea, kemudian diteruskan mengenai lensa. Karena lensa bersifat positif, saat bayangan jatuh di retina, maka bayangan berbentuk nyata dan terbalik. Pada area retina, sesungguhnya yang menjadi bagian paling penting adalah fovea. Pada saat cahaya jatuh pada fovea, di sana terdapat sistem biologi yang cukup kompleks. Namun dapat kita sederhanakan, di dalam fovea terdapat dua jenis reseptor. Yang pertama adalah reseptor kon berbentuk kerucut. Dia sensitif terhadap warna. Disebut juga photoscopic vision atau bright light vision. Di sana, kon reseptor lebih sensitif terhadap variasi warna. Yang kedua adalah reseptor rod, sel batang. Dia memiliki kemampuan yang sensitif terhadap iluminasi tingkat rendah. Disebut juga sebagai stochastic vision atau dim light vision. Dia lebih sensitif terhadap perubahan intensitas dibandingkan terhadap perubahan warna yang variatif. Ada satu bagian penting lagi pada retina yang bernama blind spot. Di sini dia tidak mengandung reseptor apapun, sehingga tidak mendapat menerima dan tidak dapat menginterpretasi informasi. Di sini terdapat gambar. Gambar atas menunjukkan bagaimana suatu citra dibentuk oleh mata yang tertangkap pada retina. Di sini ukurannya menjadi lebih kecil dengan bayangan bersifat nyata. Gambar kiri bawah menunjukkan sensitivitas, di mana cahaya biru, cahaya hijau, dan cahaya merah. Cahaya hijau lebih sensitif diterima oleh mata dibandingkan cahaya biru ataupun cahaya merah. Gambar kanan bawah menunjukkan distribusi reseptor rod dan reseptor cons pada retina. Di sini terlihat pada area sekitar 0 derajat di mana dekat dengan fovea, distribusi cons cukup banyak sehingga pada area tersebut cahaya dapat diterima dengan baik, terutama cahaya yang memiliki intensitas warna yang berbeda-beda. Di sini muncul suatu hal yang unik di mana pada sudut tertentu ada yang namanya blind spot. Di kondisi itu, baik rods maupun cons tidak ada. Ini menyebabkan cahaya yang masuk daerah tersebut tidak dapat diinterpretasikan oleh mata. Kita lihat lagi, pada sudut yang semakin melebar, semakin jauh dari titik pusat, distribusi cons semakin sedikit, sedangkan distribusi rods semakin banyak. Artinya, pada area dekat fovea, cahaya akan lebih jelas diterima, terutama dengan gradasi warna yang baik. Namun, pada sudut yang jauh dari fovea, di sana warna-warna kurang bisa terespon dengan baik. Namun, perbedaan intensitas mudah direspon karena di sana banyak tersebar rods. Di sini berikutnya dijelaskan tentang keterbatasan kemampuan visual manusia. Ada istilah yang pertama subjective brightness dan brightness adaptation. Subjective brightness merupakan tingkat kecemerlangan yang dapat ditangkap oleh sistem visual mata. Intensitasnya bergerak dari yang redup sampai ke yang terang. Sedangkan brightness adaptation merupakan fenomena penyesuaian mata manusia dalam membedakan gradasi tingkat kecemerlangan. Batas daerah tingkat kecemerlangan yang mampu dibedakan sekaligus oleh mata manusia lebih kecil dibandingkan daerah tingkat kecemerlangan sebenarnya. Kepekaan dalam pembedaan tingkat cemerlangan merupakan fungsi yang tidak sederhana. Ada dua buah teori yang menjelaskan bahwa kondisi yang dialami oleh manusia itu berbeda dengan kondisi yang terjadi pada komputer. Pertama, H-band ditemukan oleh Ernst Merz. Kita lihat gambar kiri atas. Di sana ada 3 buah gambar. Yang sebelah kiri berwarna hitam, yang kedua abu-abu, yang ketiga agak putih. Kalau kita lihat batas antara warna hitam dan warna abu-abu pada gambar 1 dan gambar sebelah kiri dan tengah terlihat lebih jelas dibandingkan sebelah kanannya, dan begitu pula batas antara gambar tengah dan gambar yang sebelah kanan, batas tengahnya terlihat lebih jelas dibandingkan yang sebelah kanannya. Padahal 3 gambar itu sama-sama homogen, tidak ada gradasi, tapi sisi pandang manusia melihat hal yang lain. Kemudian yang kedua, simultaneous contrast. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri adalah gambar kotak putih, di tengah-tengahnya ada warna abu-abu, sedangkan di sebelah kanan ada gambar kotak hitam, di tengahnya warna abu-abu. Warna abu-abu pada kotak sebelah kiri ataupun kotak sebelah kanan adalah sama. Namun, dalam persepsi manusia, kotak yang di sebelah kiri terlihat lebih gelap dibandingkan kotak yang di sebelah kanan.
Berikutnya ada dua buah gambar yang secara real itu sebenarnya tidak begitu mencolok. Tapi ketika ada persepsi manusia, hal itu menjadi masalah. Kita lihat gambar yang sebelah kiri, ada 3 buah kotak. Kalau kita lihat, sesungguhnya intensitas kotak yang di tengah itu sama semuanya. Namun, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa kotak yang ada pada daerah yang lebih gelap, yang sebelah kiri, terlihat lebih terang dibandingkan yang sebelah kanan. Kemudian, di sebelah kanan, ada 4 buah gambar, ada lingkaran yang terpotong seperempatnya. Secara real, itu hanya 4 buah lingkaran saja. Namun, mata manusia mempersepsikan ada di tengah tersebut ada sebuah kotak putih. Pada gambar sebelah kanannya, kita akan melihat garis sebanyak ada 8 buah yang konsentris, namun tidak bersatu pada satu titik. Kita melihatnya, tengah-tengahnya ada lingkaran putih. Di sebelah bawahnya, ada 2 buah garis yang sesungguhnya panjangnya sama, namun yang satu berbentuk panah ke dalam, satu lagi panah keluar. Namun kita akan menganggap bahwa panah yang keluar lebih panjang daripada panah yang ke dalam. Berikut yang terakhir, kanan bawah, garis-garis yang diagonal, kemudian diberi persilangan yang berbeda. Kita melihat itu bukan garis diagonal, tetapi garis yang saling melintang, tidak sejajar, padahal sesungguhnya sejajar. Pandangan manusia lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi real yang terjadi sesungguhnya pada alam. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu cahaya dan spektrum elektromagnetik. Gambar berikut menunjukkan spektrum gelombang elektromagnetik yang ada saat ini dan yang telah diselidiki oleh manusia. Dari yang paling kiri adalah sinar gamma dengan panjang gelombang 0,01 nanometer disambung dengan sinar X, ultraviolet, kemudian cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan komunikasi elektronik. Kita lihat, semakin ke kiri, panjang gelombangnya semakin pendek. Artinya, frekuensinya semakin tinggi. Artinya, energinya semakin tinggi. Jadi, untuk menghasilkan sinar gamma perlu energi yang tinggi. Berikutnya, semakin kanan, panjang gelombangnya semakin panjang. Artinya, frekuensinya semakin pendek. Artinya, energinya semakin rendah. Nah, posisi antara 400 nanometer sampai 700 nanometer merupakan cahaya tampak, cahaya yang kita kenal, yang kita pahami sebagai cahaya pelangi, dari mulai violet sampai ke merah. Di sini dijelaskan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan perambatan gelombang sinusoidal, tegak lurus antara gelombang sinyal listrik E dan gelombang magnetik B. Jadi, bentuk gelombang listrik E dan gelombang magnetik B berbentuk saling tegak lurus, saling menguatkan. Karena berbentuk sinusoidal, dia mempunyai panjang gelombang lambda. Panjang gelombang lambda jika dihubungkan dengan kecepatan cahaya menjadi C sama dengan lambda kali nu, di mana C ada kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang, dan nu adalah frekuensi. Bisa juga bila dihubungkan dengan efek fotolistrik, di mana E sama dengan H nu. H di sini merupakan konstanta Planck. Gelombang elektromagnetik yang dikenal oleh manusia berkisar dari mulai energi tinggi dari sinar gamma sampai energi rendah seperti gelombang radio. Cahaya yang kita kenal merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 0,43 sampai 0,79 mikron. Atribut pada cahaya hanyalah intensitas yang dijadikan oleh gray level. Putih menunjukkan gray level paling tinggi dan hitam menunjukkan gray level paling rendah. Di sini ditunjukkan bahwa sebenarnya warna putih dan hitam bukan merupakan bagian dari warna dalam panjang gelombang elektromagnetik, tapi hanya berupa intensitas antara ada dan tiada. Ada 3 atribut yang menjelaskan tentang sumber kromatik cahaya. Pertama, radians. Radians merupakan total energi yang merambat dari sumbernya dengan satuan watt. Sedangkan luminance adalah energi yang diterima oleh pengamat. Di sini kita tinjau ada pemberi sumber radians, ada pengamat yang menerima dengan satuannya luminance atau Lm. Yang terakhir adalah brightness. Brightness merupakan tingkat kecerahan subjektif terhadap persepsi manusia. Radiasi elektromagnetik digunakan dalam aplikasi pencitraan, image application. Gelombang EM dapat melihat suatu objek. Syaratnya, panjang gelombangnya harus sama atau lebih kecil dari objek yang akan dilihat. Selain gelombang elektromagnetik, ada juga gelombang suara dan
elektron mikroskopik yang digunakan untuk imaging. Proses akuisisi atau image sensing. Sistem pembentuk citra terdiri atas iluminasi dan sensor. Energi dari sumber iluminasi dapat dipantul atau diserap oleh suatu objek atau scene, lalu dideteksi oleh sensor. Sensor yang menghasilkan citra digital sebagai output, di dalamnya terjadi proses pengubahan energi cahaya yang datang diubah menjadi gelombang voltase. Kemudian, bentuk gelombang voltase ini diubah ke dalam diskrit agar lebih mudah diproses ke dalam tahap selanjutnya. Subbab berikutnya adalah pemanfaatan citra digital. Gambar berikut merupakan sirkuit board yang di-scan menggunakan sinar X yang bertujuan untuk melihat apakah ada komponen yang belum terpasang atau ada komponen yang cacat. Hal ini memudahkan prosesnya dibandingkan melihat secara langsung tanpa di-scan menggunakan sinar X. Gambar berikut adalah dari sisi kedokteran. Berikut ini adalah citra hasil scan dari MRI, Magnetic Resonance Imaging. Di sini, otak di-scan menggunakan suatu alat yang memanfaatkan fungsi medan magnet yang cukup kuat, di mana di dalam tubuh manusia itu terdapat atom hidrogen yang bisa dipengaruhi oleh medan magnet. Saat medan magnet mempengaruhi cairan yang ada di dalam otak, kemudian elektron yang ada pada hidrogen tersebut akan naik tingkat. Ketika medan magnetnya dimatikan, elektron akan kembali ke kondisi semula. Dia akan melepaskan energi. Energi inilah yang ditangkap oleh pemindai. MRI scan ini berfungsi untuk memindai bagian tubuh manusia yang lunak, yang berbentuk cairan. Berikut ini gambar yang familiar, penggunaan citra menggunakan kamera biasa untuk mengabadikan suatu momen di dunia fotografi. Berikut ini adalah citra astronomi. Citra ini diambil menggunakan panjang gelombang tertentu. Berikutnya adalah gambar sinar X. Di sini menggunakan energi sinar X untuk memfoto tubuh manusia. Terlihat perbedaan sangat jelas dibandingkan dengan MRI. MRI lebih berfokus kepada bagian jaringan yang memiliki cairan, sedangkan sinar X lebih berfokus pada bagian yang memiliki tulang. Berikutnya adalah remote sensing. Di sini terlihat suatu daerah yang difoto dengan menggunakan panjang gelombang yang berbeda-beda. Ternyata dengan panjang gelombang yang berbeda-beda pada suatu area menghasilkan gambar yang berbeda-beda pula. Ada yang menunjukkan vegetasi, ada yang menunjukkan mineral yang terkandung di dalamnya, ada yang menunjukkan biomasa, ada yang memperlihatkan warna laut dengan begitu jelasnya. Panjang gelombang yang digunakan pada remote sensing di gambar sebelumnya bisa terlihat pada tabel berikut. Ada 7 band, dari mulai visible blue, visible green, visible red, near infrared, middle infrared, thermal infrared, dan middle infrared dengan panjang gelombang yang berbeda antara 5 dan 7. Ini digunakan oleh satelit untuk mengidentifikasi kondisi di bumi. Yang terakhir adalah penggunaan citra dalam pembacaan plat nomor kendaraan. Kita lihat gambar di atas yang menjadi utama, gambarnya berwarna putih, latar belakangnya berwarna hitam, dan ini bisa dideteksi. Gambar di bawah kebalikannya, warna tulisan berwarna hitam dan backgroundnya berwarna putih, namun keduanya masih bisa diidentifikasi. Ini salah satu pemanfaatan dari citra. Sekian materi tentang konsep dasar citra digital di bab 2 ini. Sampai berjumpa pada bab berikutnya. Terima kasih.